Di topik kali ini, gue akan bahas tentang depresi. Ternyata depresi bisa menimpa seseorang dari berbagai macam kalangan usia, baik dari remaja, lansia, bahkan anak-anak. Dari yang kaya, miskin, kelas menengah, atau bahkan para pejabat yang punya kekuasaan tinggi pun juga bisa depresi. Setelah gue memahaminya, ternyata ini ada faktor yang dinamakan kontrol emosi atau bagaimana cara mereka mengendalikan diri mereka. Dan ini katanya ada pada mental seseorang. Nah, apakah anak kecil bisa depresi pertanyaannya? Jawabannya bisa. Gue contohkan diri gue sendiri. Karena gue berbicara tentang topik depresi. Setelah gue belajar psikologi dan tahu beberapa hal yang mengkategorikan seseorang depresi, gue baru menyadari bahwa dulu ketika gue kelas 5 SD, ternyata yang gue alami itu adalah depresi. Bedanya depresi yang gue alami itu bukan depresi karena kesepian, tapi karena memang faktor tekanan dari luar. Gue mau sedikit cerita dulu tentang gue waktu kelas 5 SD. Dulu ketika gue kelas 5 SD, awalnya itu banyak sekali teman. Dan awal mula gue merasa depresi adalah ketika gue mulai dikucilkan. Dan yang paling membuat gue dulu merasa tertekan adalah gue dikucilkan karena apapun gue nggak tahu. Tahu-tahu teman-teman menjauh, ketika gue datang pun mereka menghindar. Menghindar ketika gue tanya gak ada yang mau jawab. Dan itu berjalan terus-menerus sampai berbulan-bulan. Dan di satu titik akhirnya gue merasa kalah dan memutuskan untuk gak mau keluar rumah lagi. Nah, ketika gue gak mau keluar rumah ini, perasaan takut bertemu orang lain, takut bertemu dengan hal-hal baru, itu mulai datang menghampiri. Bahkan untuk sekedar mengintip di jendela apakah ada orang atau tidak. Gue jadi lebih senang mengurung diri daripada keluar rumah. Padahal yang dulu gue aktif sekali keluar rumah. Datang ke rumah teman gue untuk main, ngajak mereka bermain keluar, entah sepedaan atau kemana gitu. Tapi setelah gue dikucilkan, gue benar-benar mengurung diri dan rasa takut untuk keluar itu benar-benar besar. Gue kehilangan kepercayaan diri, kehilangan ambisi, kehilangan semangat. Bahkan banyak waktu gue yang terbuang hanya digunakan untuk di rumah saja. Dan itu pun berefek pada pendidikan gue waktu itu. Karena gue takut sekali untuk keluar dan gue pun memutuskan untuk gak mau sekolah. Gak mau sekolah dan terhitung kalau gue gak salah itu hampir 2 bulan gue gak berangkat sekolah. Sampai guru gue datang ke sekolah untuk memastikan kondisi gue dan ketika beliau datang kondisi gue pun juga baik-baik aja. Nah, di sini ada satu hal yang gue sayangkan ya ketika guru gue datang gitu. Yang awalnya gue mengira bahwa guru gue ini akan datang sebagai penyelamat dari ketakutan gue untuk keluar. Ternyata justru guru gue ini hanya mencari validasi tentang kesalahan gue. Nah, ketika mereka datang ke rumah, gue sampaikan bahwa ada sisi ketakutan untuk keluar karena ada satu dua teman gue yang istilahnya menghasut gitu ya. Menghasut teman-teman yang lain untuk tidak bergaul sama gue atau bahkan menjauhi gue gitu. Dan respon dari guru gue hanya diam dan mendengarkan gitu. Nah, sampai di satu kondisi ketika mereka datang memang menyuruh gue untuk berangkat lagi ke sekolah. Gak lama setelah itu 2 hari kemudian kalau nggak salah gue datang berangkat ke sekolah lagi gitu. Yang gue kagetkan adalah ketika gue istilahnya mencoba curhat kepada guru gue ketika datang. Dan gue sebutkan nama-nama teman gue yang menjadi uh, provokator gitu ya. Ternyata guru gue ini malah membahasnya di depan kelas. Dan ketika ia membahasnya, bukan semacam memberi motivasi, tapi justru menyudutkan gue dengan membela si anak ini. Ya, ia bilang katanya, kelihatannya gak ada masalah ya, kalian berdua kan juga baik-baik aja. Tapi kenapa kok merasa dimusuhi? Padahal ya saya lihat ketika si A berinteraksi ini dengan yang lain pun baik gitu. Nah, di kondisi itu
gue merasa malu sekali. Karena ternyata apa yang gue sampaikan ke guru gue dibicarakan secara umum atau di publik gitu. Dengan ada sosok yang bersangkutan. Ditambah lagi ketika ia menyampaikan itu bukan malah membela tapi justru menyudutkan gue. Dari sana ada timbul perasaan malu, hilang kepercayaan diri dan ada sedikit amarah. Nah, ternyata karena hal itu semua, gue menyadari satu hal bahwa ketakutan atau hal-hal yang membuat kita merasa cemas itu memang sebaiknya harus dihadapi. Tapi plus dengan apa yang disampaikan guru gue baru saja menyadari ketika sudah beberapa waktu berselang, itu adalah salah satu cara bagaimana gue menghadapi ketakutan gue. Ketakutan untuk keluar, ketakutan untuk bergaul kembali, dan ketakutan untuk memperoleh hal-hal yang menekan kita. Dan ketika gue berangkat sekolah pun, di kondisi yang gue masih merasa takut itu, akhirnya gue bisa menerima bahwa ini semua sudah terjadi dan gue nggak bisa terus mengurung diri di rumah. Kemudian sekedar informasi, orang tua gue kebetulan nggak terlalu over ya tentang kesehatan mental. Jadi ketika gue nggak berangkat sekolah hampir 2 bulan, dianggapnya gue anak yang malas. Padahal pada dasarnya ketika gue nggak berangkat sekolah itu ya karena ada sesuatu hal yang gue takutkan, yaitu pengucilan itu tadi dan tidak diterima di lingkungan. Jadi bukan dibawa ke psikolog atau diberi konseling, tapi ya nggak apa-apa. Mereka tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan guru gue bagaimana bisa membujuk gue supaya sekolah lagi. Dan lagi-lagi ini juga gue syukuri kenapa ketika dulu gue sedang down gitu ya, nggak dibawa ke psikolog atau psikiater. Nah karena gue nggak dibawa, akhirnya gue merasa jenuh sendiri. Kenapa hari-hari gue habiskan dengan seperti itu. Dan di satu kondisi ketika gue berhasil berangkat ke sekolah, keluar dari kejenuhan, apa yang gue namakan dengan ilmu bodoh amat ini udah gue terapkan. Gue udah nggak peduli lagi dengan orang-orang di sana. Gue udah nggak peduli lagi dengan orang-orang yang menghasut teman gue yang lain untuk mengucilkan gue. Gue benar-benar bisa berjalan sendiri di kelas itu. Dan gue bisa keluar dari yang namanya ketakutan, depresi, atau takut dengan sosial gitulah. Nah, titik baliknya atau bagaimana cara gue keluar. Setelah keluar itu ternyata dampaknya luar biasa. Ya, ketika singkat cerita gue berhasil keluar dari ketakutan gue itu atau perasaan down tadi ya. Justru ketika gue nggak naik kelas. Ya, karena gue nggak berangkat 2 bulan, gue pun divonis nggak naik kelas. Dan ketika gue nggak naik kelas ini justru menjadi titik balik untuk gue menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ketika gue dihadapkan dengan lingkungan yang baru, gue senang sekali. Ternyata mereka menerima gue. Ternyata banyak teman yang bisa gue cari lagi. Akhirnya pada titik itu gue sadar, jika di satu lingkungan membuat kita tidak nyaman, masih ada lingkungan yang lain yang bisa menerima kita. Tergantung bagaimana cara kita memanajemen diri kita atau emosi kita. Nah, hal ini ada kaitannya dengan kenapa orang dewasa juga depresi. Mungkin untuk konteks pemicunya lebih kompleks ya dari masalah anak-anak seperti gue tadi. Tapi pada umumnya, cara keluarnya pun juga hampir sama, yaitu menghadapi apa yang kita takutkan, menghadapi apa yang membuat kita tidak percaya diri. Satu langkah untuk menghadapi akan membawa dampak yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Walaupun mungkin di awal kita akan merasa tertekan, akan merasa takut, bahkan takut sekali gitu. Tapi ketika kita sudah berani menghadapinya, menerima kenyataan, dan mengatasi pemikiran-pemikiran kita yang negatif, maka untuk keluar dari sesuatu hal yang akan membahayakan diri kita atau dampak buruknya depresi, itu akan lebih mudah. Karena kuncinya ada pada dalam diri kita dan bagaimana cara kita berpikir. Memang untuk melakukan itu butuh satu keyakinan. Jadi saran gue ketika kalian sedang ada di kondisi yang sedang down, lebih baik kalian bercerita atau mencari hal-hal yang kalian anggap sebagai nilai dalam hidup kalian atau kalian anggap berharga dalam hidup kalian sehingga kalian mempunyai tanggung jawab atau komitmen pada hal tersebut. Nah, ketika kalian sudah mulai membangun komitmen atau mengupayakan komitmen itu,
maka perasaan depresi akan hilang karena digantikan dengan perasaan tanggung jawab. Sama seperti gue ketika kelas 5 SD itu, karena gue gak naik kelas, akhirnya gue dihadapkan dengan tanggung jawab biar gue bisa naik kelas dan menyelesaikan kelas gue saat itu juga. Oke, mungkin sampai sini dulu video gue. Gue masih dalam proses belajar memperbaiki cara bicara gue. Gimana caranya supaya apa yang gue katakan gak terlalu mutar-mutar dan supaya bisa didengar lebih baik. Oke, sekian dulu. Silakan kalian like, comment, dan subscribe.